Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan? Semoga Anda sehat dan bahagia. Kawan, tiadalah Allah menciptakan segala yang ada di dunia ini kecuali memiliki tujuan yang jelas. Visi penghambaan adalah tujuan utama segala penciptaan di dunia ini. Maka Allah menciptakan manusia sebagai hamba Allah agar tunduk dan patuh kepadanya. Itulah kedudukan manusia sebagai makhluk kepada Sang Khalik. Nah, bagaimana Islam mengatur hubungan sesama makhluk? Dalam hal ini, manusia dengan sesamanya, khususnya di dalam keluarga. Di dalam keluarga, Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang hierarki ketundukannya sesama makhluk, sehingga dijadikan sebagai pedoman hidup. Lihatlah antara ibu, anak laki-laki, dan istrinya. Hierarki yang jelas antara ibu, anak laki-laki, dan perempuan atau istri sangat sederhana dan simpel sebenarnya. Hanya ada dua, yaitu yang pertama, anak laki-laki dan ibu. Anak laki-laki tunduk kepada ibu. Anak laki-laki mulai dari bayi hingga balik sampai dia beristri, kemudian mempunyai anak dan berharta melimpah, tetap saja dia mesti tunduk sama ibunya. Yang kedua, istri dan suami. Istri tunduk sama suami. Sejak dinyatakan sah ijab kabul pada saat pernikahan, full istri mesti nurut pada suaminya. Kawan, hanya ada dua aturan. Simple tapi powerful, bisa mengatur semuanya dan bisa menyelesaikan berbagai kebingungan dalam pengambilan keputusan dan ketidakenakan. Biar lebih jelas, silakan kawan menyimak contoh kasus berikut. Kasus pertama, sebut saja Andin. Andin mempunyai suami bernama Al, sedangkan Andin punya mama namanya Sarah. Betul kan? Kemudian Al sendiri, suami Andin, punya mama namanya Rosa. Ini contoh saja kawan ya, bukan sinetron Ikatan Cinta, tapi memang namanya sengaja saya miripkan agar Anda selalu ingat. Begini ceritanya. Suatu saat, Sarah, mama Andin, meminta Andin untuk datang ke rumah ibunya. Pas Andin mau berangkat, Al tidak mengizinkan. Pasalnya, Al mempunyai hajat atau keperluan khusus sama Andin, sehingga Andin urung berangkat. Kawan, coba kalau nggak ada aturan yang jelas, pasti runyam kan? Andin pasti bingung dan merasa tidak enak sama ibunya. Dahulin suami atau ibunya. Dan sebaliknya, menurut perasaan dan logika, pasti Al dibilang parah dan tidak mau mengerti sama Andin. Tapi karena ada aturan jelas, jadi enak. Sarah nggak usah kesel kalau tahu bahwa Andin nggak jadi datang karena diminta Al, yaitu suaminya. Si Andin juga nggak perlu bimbang harus mendahulukan yang mana, suami atau mamanya. Si suami juga nggak perlu merasa bersalah karena memang dia berhak atas hal tersebut. Nah, sudah mulai gamblang kan kawan? Sekarang ada lagi contoh kasus yang kedua. Al, yang rencananya tidak mudik pada lebaran ini, ditelepon oleh Rosa, ibunya, meminta kepada Al untuk mudik berlebaran di rumah ibunya. Karena aturannya jelas, Andin, istri Al, gak perlu kesel kalau ternyata Al suaminya nurutin ibunya. Lah dia kan memang mesti nunduk sama ibunya. Si suami gak perlu merasa gak mementingkan keluarga. Toh, memang itu kewajiban dia untuk mentingin ibunya dibandingkan istrinya. Rosa, si Bu Al juga gak perlu merasa tega-tegaan. Itu hak dia. Kalau dia pingin, ya gak apa-apa. Dan gak perlu merasa mementingkan diri sendiri daripada menantunya. Itu adalah hak dia sebagai ibu. Nah kawan, dari dua contoh kasus tersebut bisa disimpulkan bahwa ada hierarki yang jelas mengatur hubungan ibu dengan seorang anak laki-laki
dan anak perempuan atau seorang istri. Jadi ketemu rumus nih, laki-laki jadi budak ketika dia berhadapan dengan ibunya. Laki-laki jadi presiden ketika dia berhadapan dengan istrinya. Perempuan jadi budak ketika dia berhadapan dengan suaminya. Perempuan jadi presiden ketika dia berhadapan dengan anaknya. Hierarki yang jelas, simple, dan powerful. Kawan, sekali lagi, hanya ada 2 aturan. Simple tapi powerful, bisa menyelesaikan berbagai kebingungan dalam pengambilan keputusan dan ketidakenakan. Walau alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.